Oke, kita kembali lagi di seri tutorial memulai membuat website development menggunakan Next.js dan Tailwind. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membuat layout pada project website kita. Di video terakhir kita sudah membuat navigasi, cuma navigasinya yang lengkap hanya di halaman index, kan di halaman about itu belum. Kenapa belum? Karena kita hanya menambahkan navigasi yang lengkap di halaman index. Kalau kita tidak menggunakan layout, kita harus mengcopy semua code-nya satu-satu. Jadi di halaman index dia di copy code-nya index. Ya di halaman index nih. Di navigasi yang lengkapnya kita ini kita copy ke semua halaman. Ribet kan? Nah, ada teknologi, ada feature yang disediakan oleh, sebenarnya bukan di Next.js juga sih. Di React.js juga ini feature yang bisa digunakan. Kita kembali ke browser sebentar, oke. Teorinya adalah Next.js itu atau React atau apapun React model membiarkan kita untuk dekonstruksi sebuah halaman ke dalam series of component, ke dalam beberapa komponen. Banyak dari komponen tersebut dapat digunakan berulang kali di berbagai halaman. Sebagai contoh, navigasi bar dan footer on every page. Oke, kali ini kita akan coba tutorial yang dibikin oleh Next.js ya. Jadi kita akan bikin halaman layout, lalu kita akan pindahkan navbarnya ke komponen. Oke, langkah pertama adalah kita akan membuat komponen baru untuk menampung navbar. Jadi di mana kita kembali ke Visual Studio Code kita. Ya, kita kembali ke Visual Studio Code kita. Lalu di halaman di folder, release folder, kita tambahkan ini saya sudah tambahkan ya. Ini saya sudah tambahkan folder layout dan file baru bernama main layout. Main layout ini sebenarnya hanya file kosongan. Main layout. Oke. Jadi main layout ini akan menampung navbar dan konten dari halaman yang dibuka. Misalnya halaman index, dia akan menampilkan index, halaman about akan menampilkan about, dan seterusnya. Tapi seperti saya bilang sebelumnya, kita akan membuat komponen navbar dulu ya. Oke, kita coba dulu. Nah, di sini juga saya punya folder komponen dan menu item. Ini buat menu itemnya nanti. Nah, kita buat satu komponen baru namanya navbar, navigation bar. Navbar.tsx, lalu kita pasang arrow fungsinya, beri nama navbar, dan kita copy semua di halaman index. Kita copy part yang menjadi navbarnya. Oke, kita copy, pindahin ke sini.
Kita kasih tab kosong, kita sesuaikan. Dia error ya, linknya kenapa? Karena kita belum import. Kalau di Visual Studio Code tinggal diarahkan saja kursornya lalu quick fix, dia akan minta next link. Oke, sudah, berarti di next link di halaman index ini tidak dipakai lagi ya, kita copy saja. Nah, kalau kita lihat di halaman browser kita, nah, hilang navbarnya karena kita belum import lagi ya. Lalu bagaimana caranya memasukkan navbar ke halaman index, tapi nanti itu kita akan handle di layout. Nah, kita sekarang balik dulu ke Visual Studio Code untuk mengarahkan di navbar. Nah, navbar ini kan ada item ya. Kemarin kita udah tahu kalau kita mau merubah stylenya harus dirubah satu-satu. Lalu bagaimana caranya biar kita hanya mengubah satu style tapi semua menu stylenya berubah. Nah, kita bisa melakukan hal yang sama, yaitu untuk setiap menu item kita jadikan komponen. Nah, ini saya sudah punya di folder komponen, itu ada menu item. Ini masih kosongan ya. Seperti biasa kita kosongin, kita create kosong. Isinya kita pindahin dari navbar. Ambil yang home, pindahin ke menu item. Oke, harusnya kalian sudah mulai terbiasa untuk pembuatan komponen ya. Sama, karena kita pakai linknya di menu item bukan di navbar, jadi harusnya navbar nanti tidak membutuhkan import next link. Jadi kalau error tinggal diarahkan lalu quick fix. Oke. Lalu bagaimana caranya kita tahu parameter apa yang harus di display di sini ditampilkan? Karena kalau cara panggilnya ya. Cara memanggilnya gampang sih sebenarnya. Kita hanya tinggal menambahkan memanggil menu item. Buka tag menu item. Nah, menu itemnya masih error, kenapa? Karena dia tidak auto import ternyata. Jadi kita import saja, quick fix, import menu item. Nah, jadi harus diimport dulu komponennya baru bisa digunakan. Oke, kita lihat di browser. Belum juga, kenapa? Karena kita belum memindahkan ke layout. Oke. Untuk dapat melihat tampilan di halaman indeksnya, kita mulai mengerjakan layoutnya. Kita kembali ke Visual Studio Code kita, lalu kita pergi ke halaman layout. Saya sudah bikin di sini folder layouts di root ya, di paling luar, di root paling luar ada folder layouts. Lalu saya punya main layout untuk layout utama dan main layout yang tadi kita sudah jelaskan. Ini hanya shell kosong. Nah, kita sudah punya navbar. Berarti kita di sini saya kasih teks kosong. Kenapa? Karena di React setiap komponen, setiap konten yang ada di halaman itu, di file itu harus dibungkus dalam satu tag. Jadi dia nggak bisa dua tag ya. Kalian bisa cek video-video sebelumnya. Oke, sama seperti menu item, untuk menampilkan navbar di layout, menggunakan navbar di layout, saya tinggal panggil saja nama kelasnya navbar. Nah, ini untungnya bisa langsung ini, langsung auto import, jadi tidak error. Lalu saya masukkan div. Div ini akan menampung isi dari halamannya. Nah, kalau kita balik ke browser kita di tutorialnya adalah kita harus punya variabel penampung namanya children, dan children ini akan ditampilkan di sini. Oke, kita coba dulu ya. Kita pasang dulu variabel children.
Nah, children ini nanti akan ditampilkan jadi penampung yang akan ditampilkan di body konten ya, kita tampilkan ya sudah selesai. Lalu kita sesuaikan tampilan atau struktur yang ada di halaman indeks. Nah, kalau kita lihat di sini harusnya navigasi itu navbar ada di dalam div ini nih, di div screen. Karena nanti kita akan panggil navbar di sini. Oke. Berarti screen-nya kita pindahkan ke main layout. Jadi di main layout ini bukan di kosongan, tapi kita pindahkan screen-nya. Kita copy dulu, kita paste sini. Nah, navbar adanya di dalam screen. Oke ya, sudah ya, harusnya di sini navbar dan konten, lalu kontennya. Nah, kontennya ini yang akan dihandle oleh indeks. Berarti web screen-nya sudah tidak perlu ya, kita buang saja web screen-nya. Oke, begini. Karena ini nanti satu-satunya konten. Kita lihat ya tampilannya sekarang sebelum ditambahkan di layout. Ini ya, filteran di sini. Nah, tampilnya hanya dua. Ini halaman indeks. Ini halaman indeks karena dia sudah kosong, tidak punya apa lagi. Nah, sekarang saatnya kita untuk implementasikan layout kita. Caranya gimana? Caranya sama. Kita tinggal panggil layout ya. Layout. Untuk dia auto import. Nah, taruh kontennya di dalam main layout. Nah, oke. Main layout ini jadi tag ini ya, tag main layout yang pertama ini jadi open parent, yang di bawah menjadi close parent. Di antara open parent dan close parent, tengah-tengahnya adalah children. Jadi apapun yang kita taruh di tengah ini akan tampil sebagai children. Akan tampil di tempat yang ini, di part yang ini. Oke, kita save dulu. Kita lihat di browser sebentar, saya aktifkan. Kita lihat di browser. Ya, ini browsernya sudah tampil ya navigasinya. Tapi tetap kenapa belum berubah? Ya karena di halaman lain kita belum ubah ya. Nah, kita ubah dulu di halaman-halaman lain. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kita akan melakukan hal yang sama di about, lalu di blog, ID dan index. Oke, kita rubah dulu halaman about. Nah, kita buang. Kita hanya menyelamatkan isinya. Yang ada di children-nya, sisanya kita buang. Lalu kita masukkan, kita panggil main layout. Taruh kontennya di children, di antara parent, open parent dan close parent. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk index blog. Kita ambil kontennya saja, selebihnya kita buang. Panggil lagi main layout. Oke, ya. Ini halaman blog, ini indeks dari blog, lalu ID blog. Oke, nah sama kita buang semuanya, hanya sisakan untuk children-nya. Kita panggil main layout. Ya. Oke, sudah semua ya. Kita save. Kita cek ke browser apakah efeknya sudah muncul.
Oke, ini browser kita, ini ada halaman index. Kalau kita berubah ke halaman about, kontennya tetap konten about, tapi navigasinya akan menggunakan navigasi yang baru. Kita lihat about, berubah, blog berubah, blog detail berubah. Oke, jadi secara gamblangnya adalah setiap halaman about, blog, berita satu, dan home itu sudah menggunakan layout yang sama. Jadi tampilan dasarnya akan sama, hanya tampilan body kontennya yang berubah, page kontennya yang berubah. Page kontennya ada di mana? Page kontennya ada di bagian sini ya, children. Jadi hanya bagian part of children yang berubah. Oke. Setelah kita punya layout, kita udah lihat nih layoutnya sudah berubah di browser. Lalu tadi kita ada satu PR nih, untuk merubah styling dari menu itemnya. Karena sekarang yang baru komponen itu hanya home, about, blog, dan T1 itu belum menjadi komponen. Kita cek ya, kita akan rubah biar jadi komponen juga. Oke, kita lihat kita hapus dulu, kita close, Oke, navbar. Hanya home yang masih menu item, selebihnya. Oke, kalau about ini kita buang, kita jadikan menu item. Apa yang terjadi? Oke. Jadi home. Kenapa? Karena teks home dan link home-nya itu masih statik. Belum dibikin dynamic. Nah, bagaimana caranya bikin dynamic biar kita bisa memanggil menu item yang sama, komponen menu item yang sama, tapi teks dan linknya berbeda. Nah, kita rubah di menu item, kita tambahkan props property penampung. Ini adalah properti penampung yang tipenya ini, jadi dia bisa nangkap apapun. Nah, props ini apapun itu maksudnya juga datanya apapun ya, integer, string, atau apapun. Nah, ini saya masukinnya nanti menerimanya dia objek. Oke, berarti di sini kita di home kita akan punya namanya menu title. Berarti di props kita panggil menu title. Oke. Nah, setelah slash harusnya ini dia URL-nya ya apa? Harusnya dia dynamic juga nih di ini. Nah, untuk dynamicnya kita kasih dan variabel, tambahkan variabel props URL. Nah, jadi harusnya nanti kalau di props URL about ya slash about. Cara pakainya gimana? Nah, kita kembali ke navbar. Di sini tadi kita lihat, kita ingat ada menu title. Ini kita default lalu ada URL. Nah, begini ya, harusnya yang dipanggil tuh begini. Oke. Menu pertama adalah home, menu kedua adalah about. URL-nya home itu kosong, setelah slash kosong, tapi kalau about itu setelah slash ada about. Nah, kita lihat di browser. Oke, ini browsernya kita lihat sudah berubah teksnya, lalu kalau kita klik juga sudah berubah ke halaman home, halaman about. Nah, tapi blog masih belum. Kita akan melakukan hal yang sama di blog dan berita satu ini. Kita pindah lagi ke resource terdekat kita. Oke, kita copy lagi.
Di sini title blog, di sini titlenya adalah berita 1, berita 2, URL-nya blog berita 2. Berita 1-nya saya biarin buat perbandingan. Nanti ketika menambah style blog. Oke, kita coba lagi di browser kita. Ada berita 2, ada berita 1. Berita 2 ini yang pakai komponen, berita 1 ini yang manual, blog sudah menggunakan komponen. Nah, sekarang kita ingin rubah menunya pakai underscore teksnya atau warnanya jadi merah. Kita ubah hanya di komponen. Kita kembali ke source code. Yang kita rubah bukan satu-satu di sini ya, bukan di menu item yang ini, bukan di navbar, tapi kita rubah di menu item, di komponen menu item. Lalu kita kasih teks. Kita lihat lagi di browser. Nah, sudah berubah ya. Home, about, blog, berita 1. Berubahnya sekali, tapi di-apply ke semua komponen. Kecuali berita 1, kenapa? Berita 1-nya masih menggunakan manual. Ya, dia masih menggunakan tag manual di sini. Nah, kita harus kembali di sini. Repot kan, makanya kita harus menggunakan komponen. Itulah fungsi menggunakan komponen. Ya, jadi kita wrap up dulu agak banyak di video kali ini. Yang pertama, kita sudah membuat layout di index, kita menggunakan main layout. Di semua halaman kita menggunakan main layout. Tapi kalau layoutnya mau berubah, tambahin aja di sini file di layout. Tambahin aja, mau layout main layout, second layout, tambahin aja. Seberapa banyak layout berbeda, tambahin di layout, nanti tinggal dipanggil. Cara panggilnya sama. Nama kelasnya kita panggil aja langsung. Lalu kita juga di main layout punya komponen navigasi. Kita sudah belajar menggunakan komponen navbar. Di komponen navbar ini isinya adalah menu list ya, list menu. Yang setiap list menu itu, setiap item menunya kita sudah menggunakan komponen namanya menu item. Di menu item kita tambahkan props, property untuk menampung value dari si menu itemnya. Oke, nah ini bakal jadi rangkaian seri Next.js dengan Tailwind CSS untuk part teorinya menjadi part teori terakhir, karena akan lebih dari cukup untuk membuat sebuah website menggunakan Next.js dan Tailwind. Di video berikutnya mungkin saya akan ada 2 video yang berkaitan, yaitu pertama video recap. Saya akan membuat satu video recap dari awal sampai jadi tampilan yang kita pelajari saat ini, dan video kedua adalah video project. Kita akan memulai project pembuatan website menggunakan Next.js dan Tailwind yang sifatnya bisa digunakan ya. Kalau ini kan stylenya masih asal-asalan, terus juga nggak ada kontennya, atau mungkin satu lagi. Kita ke project dulu, dan nanti setelah project kita akan ada seri berikutnya, yaitu mulai menggunakan dynamic content. Kita akan menggunakan API call. Kalau untuk sekarang fokusnya adalah membuat halaman yang bisa berpindah-pindah halaman, static website, biasanya digunakan untuk landing page. Jadi video berikutnya akan merupakan video recap, mungkin agak panjang, karena kita akan mulai start from nol lagi.
Lalu video berikutnya lagi ada video project. Nah, setelah video project baru kita akan masuk ke API call. Itu aja mungkin buat video kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video lainnya. Terima kasih.